Siapa sangka nih, di balik kelezatan bakpao, ada kisah gelap pembantaian yang bikin bulu kuduk kita merinding. Hai guys, di video kali ini aku mau ngebahas nih kasus pembantaian tragis yang berkaitan dengan kuliner yang ikonik di negara Makau, yaitu char siu bao atau lebih kita kenal dengan nama bakpao. Nah, sebelum kita masuk nih ke kisah tragis restoran di Makau, coba deh kalian tulis dulu deh di kolom komentar, kalian tuh paling suka bakpao rasa apa nih? Rasa stroberi, coklat, kacang hijau, atau bakpao rasa daging? Aku pengen tahu aja sih kalian tuh seleranya apa. Yuk, tanpa babi bu, kita masuk ke pembahasan kasusnya. Makau adalah sebuah negara di Asia yang terkenal dengan gemerlapnya dunia hiburan malam dan juga dengan perjudian. Makau juga dikenal sebagai Las Vegasnya Asia, guys. Nggak cuma itu juga, guys. Makau juga terkenal dengan resort-resort mewah dan restoran-restoran mewahnya. Namun, di salah satu restoran yang bernama The Egg Immortal yang berlokasi di Yaohon District, Nusa Senhora de Fatima, Makau, sang pemilik restoran yang bernama Zeng Lin beserta keluarganya mengalami kejadian yang sangat tragis. Restoran yang dikelola oleh Pak Zeng ini cukup laris dan terkenal bagi masyarakat sekitar dan juga turis dari berbagai macam negara. Nah, kalian tahu nggak guys, salah satu menu andalan di restoran ini adalah char siu bao atau bakpao dengan isian daging babi. Nah, jadi awalnya gini guys, pada tanggal 5 Agustus 1985 ada seorang kurir datang ke restoran The Egg Immortal ini. Namun, saat kurir ini sampai di restoran, kenapa restorannya malah tutup? Dan ada tulisan tutup selama 3 hari di depan restoran. Nah, karena kurir ini tahu ya alamat dari sang pemilik, ya dia langsung dong ke rumah sang pemilik. Tapi tahu nggak guys, yang membukakan pintu bukan Pak Zeng. Dan orang itu mengklaim bahwa Pak Zeng dan keluarganya melakukan perjalanan ke Cina daratan. Nah loh, berarti yang bukain pintu siapa nih? Tambah bingung dong ya si kurir nih. Kalau emang bener restoran mau ditutup dan mereka semua akan pergi berlibur, lalu kenapa Pak Zeng malah memesan bahan baku makanan dengan jumlah yang sangat besar? Ya akhirnya kurir ini pun kembalilah ke tokonya dan membawa kembali bahan makanan yang dipesan oleh Pak Zeng. Selain itu guys, kerabat jauh Pak Zeng juga menaruh curiga nih, kalau Pak Zeng dan keluarganya emang pergi berlibur, kenapa mereka seolah tergesa-gesa dan nggak ngasih kabar sama sekali? Karena keluarga Pak Zeng ini tahu betul guys, biasanya pasti ada salah satu anggota keluarga Pak Zeng yang bergantian menjaga restoran. Jadi restoran Pak Zeng ini hampir sekali nggak pernah tutup guys. Ya kayak warung Madura lah ya. Tapi ini kok aneh, Pak Zeng beserta semua keluarganya malah nggak ada sama sekali di restoran. Ya akhirnya kerabat jauhnya Pak Zeng ini langsung dong ngelaporin atas hilangnya Pak Zeng beserta keluarganya ke pihak kepolisian. Namun guys, karena kejadian ini di tahun 1985, pihak polisi hanya menyarankan untuk menunggu kabar dari Pak Zeng. Ya mana tahu ya, Pak Zeng beserta keluarganya emang pergi liburan. Dan juga karena adanya pengumuman di depan restoran tutup selama 3 hari. Ya jadi guys, pihak polisi dan kerabat jauh Pak Zeng hanya menunggu selama 3 hari. Makin lama kasus ini makin serem aja ya. Kalau kalian nih ada di posisi dari keluarga jauhnya Pak Zeng, apa yang bakal kalian lakuin nih? Komen pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng. Tepat di hari ketiga setelah menghilangnya Pak Zeng, pada tanggal 8 Agustus 1985,
ada nih warga lokal yang sedang berenang di pantai Haksa. Ya bukan kepiting, bukan hiu, tapi malah menemukan 8 potongan tubuh manusia yang mengambang-ngambang di laut. Ada telapak kaki, potongan lengan, dan juga beberapa potongan jari-jari yang terapung-apung di sekitaran bibir pantai. Nah langsung aja dong ya, petugas pantai dan juga pihak kepolisian sama-sama mengumpulkan potongan-potongan tubuh yang tersebar di bibir pantai. Dan diperkirakan guys, potongan tubuh yang ditemukan berasal dari 4 jasad orang yang berbeda. Awalnya polisi menduga kalau jasad tersebut berasal dari sekelompok imigran gelap yang mencoba masuk ke Makau, dan di tengah lautan mereka malah diserang hiu. Namun guys, setelah penyelidikan yang lebih lanjut, polisi menyimpulkan bahwa potongan tubuh yang ditemukan merupakan korban dari kasus penghilangan nyawa oleh seseorang yang keji. Ya karena apa? Karena potongan tubuh tersebut sangat rapi dan terlihat dipotong menggunakan benda tajam seperti pisau. Nah, sementara guys, di hari yang sama dengan penemuan potongan tubuh manusia, restoran The Egg Immortal benar-benar buka kembali. Terlihat nih guys, ada beberapa orang yang sedang menyantap dari berbagai menu yang disajikan oleh restoran. Namun, suasana restoran sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Dari mulai karyawan yang bekerja di sana sudah berbeda, bahkan guys, pemilik restoran juga bukan Pak Zeng lagi. Nah, lalu siapa dong pemilik restorannya? Nah, langsung aja dong ya guys. Beberapa langganan yang mengenal Pak Zeng langsung kepo nih. Mereka langsung bertanya kepada pemilik restoran yang baru yang bernama Huang Ziheng. Mereka langsung bertanya guys, kok bukan Pak Zeng ya yang jaga? Lalu kemana nih perginya Pak Zeng beserta keluarganya? Anda siapa ya Pak? Ya akhirnya Pak Huang ini sebagai pemilik restoran baru menjelaskan bahwa kepemilikan restoran sudah berganti menjadi milik Pak Huang. Dikarenakan guys, Pak Zeng memiliki hutang kepada Pak Huang dengan jumlah yang sangat besar. Pak Zeng juga menjaminkan restorannya, dan karena dalam waktu yang ditentukan Pak Zeng tidak bisa mengembalikan uang pinjaman, ya jadi restoran milik Pak Zeng langsung beralih ke Pak Huang guys. Pak Huang juga menjelaskan guys bahwa Pak Huang nggak tahu nih keberadaan Pak Zeng dan keluarganya di mana. Para tetangga sekitar dan pelanggan dari restoran tersebut mempercayai, ya mungkin Pak Zeng pergi tergesa-gesa karena malu punya hutang yang sangat banyak. Tapi guys, meskipun sudah berganti pemilik, restoran The Egg Immortal tetap ramai dikunjungi. Ya karena tentu cita rasa yang khas dari bakpao daging babinya. Nah, sementara itu guys, seminggu setelahnya polisi menemukan lagi nih 3 bagian tubuh lainnya di pantai-pantai setempat. Sampai beberapa hari kemudian nih guys, ditemukan kembali potongan jasad lainnya di tempat sampah. Nah, karena adanya temuan-temuan potongan jasad ya jadinya pihak kepolisian curiga. Mungkin ada nih pelaku berantai yang masih berkeliaran di sekitaran kota. Karena lagi-lagi guys, potongan-potongan jasad manusia ini berasal dari orang yang berbeda. Polisi akhirnya melakukan penyidikan dengan menyisir di berbagai tempat sampah yang berbeda selama berbulan-bulan. Nah, bener aja guys, mereka mendapati potongan-potongan tubuh manusia yang berbeda lagi. Setelah ditelusuri, penemuan potongan jasad berasal dari tempat-tempat sampah yang tidak jauh dari restoran The Egg Immortal. Nah, karena terlihat restoran The Egg Immortal ini buka lagi ya, tapi dengan pemilik yang baru, dan juga karena masih adanya laporan atas hilangnya Pak Zeng, dengan rasa curiga akhirnya pihak kepolisian mendatangi restoran tersebut dan menemui Pak Huang sebagai pemilik barunya.
Lalu pihak polisi bertanya nih ke Pak Huang guys, sejak kapan Anda mengelola restoran ini? Ada hubungan apa Anda dengan Pak Zhenglin? Dan juga apakah Anda tahu kemana Pak Zhenglin pindah? Ya tanpa babi bu, langsunglah Pak Huang beralibi guys, bahwa ia tadinya merupakan rekan bisnis dari Pak Zheng. Tapi karena Pak Zheng memiliki hutang ke dia dengan jumlah yang besar, Pak Zheng juga menjaminkan restorannya dan Pak Zheng tidak bisa melunasi hutang sesuai waktu yang ditentukan. Jadi sesuai kesepakatan, kepemilikan restoran menjadi milik Pak Huang. Ia juga mengatakan guys ke pihak polisi bahwa dia tidak tahu keberadaan Pak Zheng dan keluarganya. Ya jadinya pihak polisi langsunglah minta bukti kepemilikan restoran yang katanya telah berpindah ke Pak Huang. Ya langsung aja nih, Pak Huang memberikan dokumen-dokumen kepemilikan restoran ke pihak polisi untuk diperiksa keabsahannya. Nah, tahu nggak guys? Polisi malah menemukan kejanggalan lagi. Kalian ingat kan? Tadi Pak Huang bilang kalau Pak Zheng dan Pak Huang sudah melakukan serah terima kepemilikan restoran. Tapi kok ini aneh guys. Jadi, dokumen yang diserahkan Pak Huang masih tertulis nama Pak Zheng. Dan secara hukum, kepemilikan restoran masih sah punya Pak Zheng. Selain itu guys, ada juga nih kejanggalan lainnya. Di dalam dokumen tersebut juga terdapat seluruh kartu identitas milik anak-anak dari Pak Zheng. Lah, kok bisa kan? Ya pihak polisi langsung mikir lah ya, jika memang benar Pak Zheng pindah, lalu kenapa kartu identitas anak-anaknya tidak mereka bawa? Dan kenapa malah ada di tangan Pak Huang? Karena rasa curiganya lagi nih guys, para polisi langsung memantau Pak Huang secara diam-diam. Anehnya lagi guys, Pak Huang juga menempati rumah pribadi milik Pak Zheng. Jadi guys, seolah-olah semua aset milik Pak Zheng langsung dikuasai oleh Pak Huang. Nah, setelah mengamati dan memantau dari jauh, pihak polisi akhirnya mengedarkan surat perintah penangkapan terhadap Pak Huang untuk diperiksa lebih lanjut. Tapi sebelum aksi penangkapan itu terjadi, di tanggal 28 September 1986, Pak Huang berencana kabur ke Cina daratan. Ya karena dia sadar guys, bahwa dia akan segera diamankan oleh pihak kepolisian. Nah, sesampainya Pak Huang di perbatasan guys, dia malah di stop oleh pihak polisi yang berjaga di sana. Ya sebenarnya bukan karena polisi ini tahu guys, bahwa Pak Huang terlibat dalam sebuah kasus. Tapi Pak Huang ini menunjukkan gestur yang sangat mencurigakan. Ya akhirnya polisi tersebut langsung ya minta identitasnya Pak Huang. Tapi nggak tahu nih Pak Huang kesambet apa, malah ngasih kartu identitasnya Pak Zheng. Ya polisi itu pun langsung sadar lah ya guys, ini kenapa kartu identitas Pak Zheng malah ada di tangannya Pak Huang. Ya bukannya Pak Zheng dan keluarganya dinyatakan hilang ya. Akhirnya guys, dengan sigap polisi ini mengamankan Pak Huang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan dia dibawa ke kantor polisi lalu diinterogasi atas menghilangnya Pak Zheng beserta keluarganya. Tepat di tanggal 6 Oktober 1986, polisi yang berhasil menginterogasi Pak Huang dengan memberikan bukti-bukti dari mulai kartu identitas milik Pak Zheng beserta keluarganya, dokumen kepemilikan restoran The Egg Immortal yang belum dibalik nama, dan ada juga nih guys, kwitansi hutang judi yang ditandatangani oleh Pak Zheng. Pak Huang langsung nih merasa terpojokan. Dia nggak bisa bohong lagi dong ya guys. Jadi dia langsung menceritakan yang sebenarnya terjadi dan apa yang dia lakukan terhadap Pak Zheng dan keluarga
Pa Zeng. Pak Huang menceritakan bahwa di tahun 1984 dia bermain judi dengan Pak Zeng dan istri Pak Zeng. Tapi di hari itu entah kenapa nih guys, Pak Zeng dan istrinya sangat sialnya lah. Jadi Pak Zeng kalah dari Pak Huang, bahkan nih jika ditotal mencapai 180.000 pataka atau sama dengan 20.000 US dollar. Ya setelah kekalahannya, Pa Zeng meminta nih ke Pak Huang agar diberikan waktu selama setahun untuk membayar hutang. Dan mereka sepakat guys, jika dalam waktu 1 tahun Pa Zeng tidak bisa membayar hutang ke Pak Huang, maka Pa Zeng akan memberikan restorannya sebagai jaminan. Tepat di malam tanggal 4 Agustus 1985, akhirnya nih guys, Pak Huang datang ke restoran Pak Zeng ya untuk menagih hutang. Meski restoran ini sudah tutup, tapi ada nih 9 orang dari keluarga Pak Zeng yang masih ada di restoran. Ya termasuk Pak Zeng itu sendiri guys. Jadi kayak lagi beberes-beberes gitulah ya, sambil mempersiapkan untuk berjualan besok. Pak Huang tuh awalnya cuma berniat nagih utang guys ke Pak Zeng yang sudah jatuh tempo. Awalnya Pak Huang nagih nih ke Pak Zeng untuk membayar sebesar 30.000 pataka. Ya maksudnya dicicil-cicil dulu lah gitu ya. Ini tuh parah guys. Pak Zeng sama sekali nggak mau bayar utangnya. Ya atau sesuai kesepakatan yang mereka sepakati lah ya, bahwa jika dalam waktu 1 tahun Pak Zeng tidak bisa membayar hutangnya, Pak Zeng bersedia menyerahkan restorannya ke Pak Huang. Namun guys, semuanya itu dibantah oleh Pak Zeng dengan nada yang sedikit keras. Nggak akan aku berikan restoran ini, karena aku sudah membangunnya lebih dari 20 tahun. Ya mereka berdua langsung cekcok lah ya, tanpa adanya titik temu. Ya akhirnya emosi Pak Huang tak tertahankan guys. Dia mengambil botol bir, lalu memecahkan botol bir tersebut sampai menjadi tajam. Bayangin lagi deh guys. Pecahkan ya, tajam tuh. Dan langsung nih Pak Huang menarik anak bungsu dari Pak Zeng yang bernama Antonio. Kemudian dia mengarahkan botol tersebut ke arah leher Antonio. Pak Huang lalu berkata guys, jika kalian ingin Antonio selamat, ikat tangan kalian satu sama lain dan sumpal mulut kalian sekarang juga. Jika ada salah satu dari kalian yang tidak melakukan instruksiku, maka menancaplah botol ini ke leher Antonio. Ya jadinya nggak ada pilihan lain lah ya guys, selain mengikuti instruksi dari Pak Huang. Tapi ada nih guys, salah satu anak dari Pak Zeng yang mencoba untuk kabur. Tentunya dengan posisi tangan yang terikat dan mulut yang masih tersumpal. Dia mencoba kabur ya, mencoba meminta pertolongan. Tapi pas dia lari nih, langsung dong ditarik sama Pak Huang. Dan Pak Huang langsung menancapkan botol bir tersebut ke leher anak itu. Isak tangis dan berderai air mata pun menyelimuti malam itu. Namun apa daya, semua keluarga Pak Zeng dalam posisi yang terikat dan mereka tidak bisa apa-apa. Akhirnya guys, satu demi satu keluarga Pak Zeng dihabisi nyawanya oleh Pak Huang dengan cara yang sangat berbeda-beda. Ada yang dicekik, ditikam dengan botol, ya pokoknya sadis banget lah guys, nggak usah dibayangin ya. Huang menghabisi nyawa Zeng Lin, Chen Hui, istri dari Zeng Lin, kelima anak Zeng Lin yang bernama Natalia Zeng Baoqiong, Stephanie Zeng Baohong, Zoe Zeng Baowen, Joanna Zeng Baohua, Antonio Zeng Guande, Cheng Lirong, mertua dari Zeng Lin, Chen Zhen alias Chen Lizhen, tante dari istri Zeng Lin. Nah,
Tapi guys, ternyata Pak Huang tahu betul nih total dari keluarga Pak Zeng yang mengelola restoran berjumlah 10 orang. Dan dia baru aja menghabisi nyawa dari 9 orang. Berarti sisa 1 orang dong ya. Ya karena takut kejahatannya terbongkar guys, Pak Huang langsung mendatangi rumah Pak Zeng dan menemukan anggota keluarga yang terakhir. Dia adalah sepupu tertua dari Pak Zeng yang bernama Zeng Boliang. Pak Huang langsung aja nih ngajak Zeng Boliang untuk kembali ke restoran dengan dalih ingin berdiskusi tentang bisnis. Seketika sampai di restoran, langsunglah Pak Huang menghabisi nyawa Zeng Boliang. Pak Huang yang bingung bagaimana nih cara membuang dan menyembunyikan dari jasad 10 orang tersebut. Akhirnya guys, dia memotong-motong semua tubuh korban selama 8 jam dan membungkusnya dalam kantong plastik. Lalu membuangnya ke tempat-tempat yang berbeda. Ya dari mulai pantai dan juga tempat-tempat sampah sekitar restoran. Ya akhirnya guys, terungkaplah bahwa temuan-temuan jasad yang ditemukan pihak kepolisian merupakan jasad dari seluruh keluarga Pak Zeng yang berjumlah 10 orang. Tapi guys, kalau dipikir-pikir, ini tuh di luar nalar banget gak sih? 1 orang loh bisa menghabisi 10 orang dalam waktu semalam. Bisa gitu ya. Bahkan nggak cuma itu kan. Bahkan Pak Huang mengambil alih semua aset milik Pak Zeng. Dan juga bisa langsung mempekerjakan karyawan baru. Aneh kan dia, keji banget nih orang. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 1986, Pak Huang dihukum atas 10 tuduhan pembunuhan. Tapi guys, saat akan diadili pada tanggal 4 Desember 1986, Pak Huang malah mengakhiri hidupnya dan meninggalkan sebuah surat yang menyatakan bahwa bunuh dirinya bukan karena kejahatannya, tapi untuk melarikan diri dari asma kronisnya. Ngalesan aja nih orang ya. Nah, setelah Pak Huang meninggal, sisa sidik jarinya menghubungkannya dengan kasus lama, yaitu kasus penghilangan nyawa lainnya di tahun 1973 di Hong Kong. Ternyata guys, Pak Huang ini pernah menghabisi seorang pria di Quarry Bay. Ya alasannya sama guys, sama-sama masalah utang. Nah, dan ternyata guys, nama asli Pak Huang adalah Chen Ziliang. Dia melarikan diri ke Guangzhou dan mengubah namanya ya untuk menghilangkan jejak. Nah, setelah beberapa tahun lamanya tinggal di Guangzhou, dia menikahi seorang putri dari keluarga terpandang. Ya, tapi karena keluarga sang wanita nggak setuju ya jadinya pasangan ini pergilah ya ke Makau. Nah, di Makau ini guys, Pak Huang dan Pak Zeng berkenalan. Ya karena sama-sama suka judi. Ya jadinya kayak klub gitulah ya. Dan ada juga nih guys, munculnya spekulasi bahwa bakpao yang dijual di The Egg Immortal selama ini adalah daging dari korban yang dipotong-potong oleh Pak Huang. Namun lagi-lagi dugaan ini tidak pernah terbukti. Ya tapi kalau dipikir-pikir, orang sesadis Pak Huang bisa aja nggak sih? Nah guys, sekarang aku mau nanya nih, menurut kalian benar nggak nih spekulasi bahwa bakpao yang dijual di restoran ini dari daging manusia? Atau itu cuma rumor aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, aku tunggu nih. Nanti aku bakal bacain satu-satu kok. Soalnya kalau dipikir-pikir ada ya guys, orang sekeji Pak Huang. Nggak kebayang banget deh ini orang. Parah. Kayaknya Fir'aun juga sujud deh ke dia. Dan satu lagi guys, kisah mengerikan ini bahkan diangkat menjadi film Hong Kong pada tahun 1993 dengan judul The Untold Story yang dibintangi oleh Anthony Wong. Jadi gitu deh guys, cerita dari
Pak Zeng, dan Pak Huang. So, thanks banget nih buat kalian yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video. Jangan lupa di komen, di like, dan juga di subscribe. Semoga hari kalian menyenangkan walaupun kadang melelahkan dan juga kadang membagongkan. Hadapi semuanya dengan senyuman. Nama aku Tika, see you at next video, bye!